Bayangkan, kamu terbangun di sebuah ruangan asing. Lampu menyala terang. Seseorang mencatat sesuatu di balik kaca. Kamu tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kamu tidak menandatangani persetujuan apapun. Dan yang paling menakutkan, semua ini dilakukan atas nama ilmu pengetahuan. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah eksperimen nyata yang akhirnya dilarang oleh dunia. Ilmu pengetahuan telah membawa manusia ke bulan, menyembuhkan penyakit, dan mengubah peradaban. Namun dalam sejarahnya, ada masa ketika sains berjalan tanpa kompas moral. Dalam video ini, kita akan membahas eksperimen ilmiah paling berbahaya dan kontroversial yang pernah dilakukan secara resmi, hingga akhirnya dianggap melanggar kemanusiaan. Sebagian besar eksperimen ekstrem ini muncul di masa perang dan ketakutan global. Saat dunia takut kalah, takut tertinggal, dan takut kehilangan kekuasaan. Pada saat itu, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini benar? Melainkan apakah ini berguna? Dan disitulah batas kemanusiaan mulai menghilang. Pertama, Project MK Ultra, kontrol pikiran manusia. Pada awal tahun 1950-an, Amerika Serikat hidup dalam ketakutan besar akan perang dingin. Ada rumor bahwa musuhnya sedang mengembangkan teknologi pengendalian pikiran. Chia pun meluncurkan sebuah program rahasia bernama Project MK Ultra. Tujuannya sangat jelas dan sangat mengerikan, yaitu mengendalikan kesadaran manusia. Eksperimen ini dilakukan secara diam-diam di rumah sakit, universitas, penjara, bahkan tempat hiburan malam. Banyak subjek tidak pernah diberitahu bahwa mereka sedang menjadi bahan eksperimen. Mereka diberikan LSD dosis tinggi, zat kimia eksperimental, hipnosis ekstrem, hingga isolasi sensorik berjam-jam. Beberapa orang mulai mengalami paranoia berat, kehilangan identitas, bahkan hingga gangguan mental permanen. Salah satu fakta paling mengerikan dari Project MK Ultra ini adalah sebagian besar dokumennya sengaja dimusnahkan. Ketika proyek ini terbongkar pada tahun 1970-an, Central Intelligence Agency akhirnya mengakui bahwa eksperimen ini nyata. Namun hingga hari ini, jumlah korban sebenarnya tidak pernah diketahui. Kedua, Tuskegee Syphilis Experiment, pengkhianatan medis pada tahun 1932. Sebuah penelitian medis dimulai di Tuskegee, Alabama. Tujuannya disebut ilmiah, yaitu mempelajari perkembangan alami penyakit sifilis. Ratusan pria direkrut. Mereka dijanjikan perawatan medis gratis. Namun kenyataannya sangat berbeda. Para peserta tidak pernah diobati. Bahkan setelah penisilin ditemukan sebagai obat yang efektif, mereka dibiarkan sakit hanya untuk diamati. Eksperimen ini berlangsung hampir 40 tahun. Akibatnya, banyak peserta meninggal, penyakit menular ke pasangan, bahkan anak-anaknya lahir dengan sifilis bawaan. Yang paling mengejutkan, eksperimen ini diketahui oleh banyak pihak, namun tetap dibiarkan berjalan. Ketika kebenaran ini akhirnya terbongkar, dunia medis dipaksa mengakui kenyataan bahwa etika telah dikorbankan demi data. Ketiga, eksperimen radiasi manusia, era nuklir. Setelah Perang Dunia Kedua, manusia memasuki era nuklir. Radiasi menjadi kekuatan baru. Namun, dampaknya belum sepenuhnya dipahami. Beberapa ilmuwan memutuskan untuk mengujinya langsung pada tubuh manusia, seperti pasien rumah sakit, orang miskin, dan kelompok rentan menjadi subjek eksperimen. Beberapa dari mereka disuntik plutonium, dibiarkan terpapar radiasi tanpa penjelasan, bahkan diminta menandatangani dokumen tanpa memahami risikonya. Banyak korban menderita kanker, kerusakan organ, hingga mengakibatkan kematian dini. Eksperimen ini dilakukan atas nama keamanan nasional. Namun skandal ini akhirnya memicu lahirnya aturan etika medis modern, termasuk persetujuan sadar pasien. Keempat, Stanford Prison Experiment, kekuasaan tanpa batas
pada tahun 1971. Sebuah eksperimen psikologi dilakukan di Universitas Stanford. Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi sipir, kelompok kedua menjadi narapidana. Eksperimen ini direncanakan berlangsung 2 minggu. Namun hanya dalam hitungan hari, kondisi berubah drastis. Sipir mulai menyiksa secara psikologis, mempermalukan narapidana, hingga mencabut hak dasar mereka. Sementara para narapidana mengalami stres ekstrem, depresi, hingga trauma mental dalam waktu kurang dari 1 minggu. Eksperimen ini dihentikan. Eksperimen ini membuktikan satu hal penting, bahwa kekuasaan dapat merusak moral manusia dengan sangat cepat. Kelima, Unit 731, Bab Tergelap, Sains. Pada masa Perang Dunia II, ketika dunia terpecah oleh konflik besar, sebuah unit riset rahasia didirikan oleh militer Jepang. Unit ini dikenal dengan nama Unit ke-731. Secara resmi, Unit 731 disebut sebagai fasilitas penelitian medis dan kesehatan masyarakat. Namun di balik nama tersebut, tersembunyi salah satu praktik ilmiah paling gelap yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Unit 731 berfokus pada penelitian senjata biologis dan kimia, dengan tujuan mencari cara paling efektif untuk melemahkan musuh dalam perang. Masalahnya adalah cara penelitian itu dilakukan alih-alih menggunakan hewan percobaan. Unit 731 menggunakan manusia hidup sebagai subjek eksperimen. Para korban berasal dari berbagai latar belakang dan seringkali disebut secara tidak manusiawi sebagai objek penelitian, bukan sebagai manusia. Eksperimen yang dilakukan mencakup pengujian efek penyakit menular, simulasi kondisi ekstrem pada tubuh manusia, dan observasi respon biologis tanpa anestesi. Semua dilakukan demi satu hal, yaitu data ilmiah seakurat mungkin. Tidak ada persetujuan, tidak ada perlindungan, dan tidak ada niat untuk menyelamatkan subjek. Yang membuat Unit 731 semakin kontroversial adalah apa yang terjadi setelah perang berakhir. Sebagian data hasil eksperimen Unit 731 dianggap sangat berharga secara ilmiah hingga digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan oleh pihak lain. Banyak pelaku tidak pernah diadili seperti penjahat perang pada umumnya. Hal ini memicu perdebatan etika besar hingga hari ini. Apakah data ilmiah yang diperoleh melalui penderitaan manusia boleh digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan? Unit 731 akhirnya menjadi simbol nyata bahwa ilmu pengetahuan, ketika dilepaskan dari moral dan empati, dapat berubah menjadi alat kehancuran. Ia bukan hanya eksperimen yang gagal secara etika, tetapi juga pengingat paling keras bahwa sains tanpa kemanusiaan adalah bahaya besar bagi peradaban. Dari semua eksperimen ini, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka dilakukan oleh manusia berpendidikan dengan tujuan ilmiah, namun tanpa batas moral. Ilmu pengetahuan bukanlah kejahatan, namun ketika ia berjalan tanpa etika, manusia menjadi korbannya. Hari ini, dunia memiliki aturan yang ketat, dan semua itu lahir dari sejarah kelam ini. Menurut kamu, apakah ilmu pengetahuan boleh melampaui batas kemanusiaan demi kemajuan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe.